Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di video kali ini Madia akan menganalisa akun dari Priyanto Jamasi yang menampilkan para murtadin ya. Mari kita simak ya. Oke. Kembali di video kali ini Madia akan menganalisa akun dari Priyanto Jamasi ini, yang mana dia mengupload para murtadin ya, para murtadin yang mencoba untuk biasalah mencoba menggiring opini terhadap ajaran Islam. Padahal kalau kita lihat nanti sebenarnya mereka itu tidak belajar atau tidak mengetahui ilmu tauhid, ilmu mengenal Tuhan, siapa itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jadi murtad gitu loh. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu hanya salah satu nama, yang mana sebelum Islam itu datang, Allah Subhanahu wa taala itu namanya pada masa itu ada Elohim, ada Edonai, ada Hasem ya. Jadi dalam posisi seperti ini orang ini tidak mengerti konsep sifat-sifat Tuhan, ilmu ketuhanan dalam ilmu tauhid yang tidak wajib, yang wajib dan tidak wajib dalam Tuhan itu sendiri. Dia tidak tahu sifat-sifat Tuhan itu, makanya dia menjadi murtad. Kita simak ya apa yang ingin mereka sampaikan. Iya. Yang namanya karya keselamatan ini di dalam kekristenan nih saya bangga sekali. Karena apa? Ketika orang itu mengikrarkan diri sebagai orang Kristen dan menjadi orang percaya, pengikut Yesus, itu jelas nyata bahwa keselamatan ini benar-benar di dalam Yesus gitu. Karena karyanya nyata. Karya keselamatan tuh bukan cuma hanya bualan, misalnya hanya sebutan yang maha pengasih dan maha penyayang misalkan. Jadi bukan hanya ucapan-ucapan yang nggak tahu juntrungannya dari mana, tetapi di dalam Kristuslah karya keselamatan itu nyata. Misalkan begini, ketika Tuhan kita bicara aku adalah Tuhan, juru selamatmu, misalkan. Realisasinya ada, bukti nyatanya ada, ya kan? Karya penyelamatan untuk kita manusia itu nyata ya. Jadi manusia itu diberikan akses untuk menuju surga. Jadi bukan cuma isapan jempol, cuma hanya orang beragama, orang orang yang merasa diri beriman, tetapi imannya nggak jelas harus kemana dan tujuannya kemana. Oke, di sini kita akan tanggapin dulu ocehan dari murtad ini ya. Yang pertama, Islam itu datang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-Quran. Itu datang untuk menyempurnakan syariat-syariat yang sudah ada sejak dulu pada masa zaman nenek moyangnya, yaitu Ibrahim atau Abraham, kemudian turun jalur ke bawah sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa atau Yesus. Nah, Islam itu datang untuk menyempurnakan syariat-syariatnya. Nah, itu artinya konsep Tuhannya itu sudah sama, sudah benar sesuai dengan isi di dalam Bible itu sendiri, sesuai dengan informasi Tuhan tentang identitas dirinya di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Itu satu jalur. Jadi dalam posisi hal ini, Islam hanya meneruskan konsep ketuhanan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu yang dulu diwakili namanya dengan Elohim atau Edonai atau YHWH atau Hasem. Nah, itu diteruskan oleh Yesus atau Isa itu dengan nama Tuhan Bapa, ya kan. Nah, kemudian
Islamlah yang meneruskan itu kembali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Isa atau Yesus, beliau meneruskan ajaran Yahudi sesuai dengan di Matius 5 ayat 17 sampai 19. Nah, ini dalilnya. Jadi Yesus atau Isa itu meneruskan ajaran Nabi Musa. Ya, meneruskan ajaran Nabi Musa. Jadi kalau dia meneruskan ajaran Nabi Musa, itu artinya Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Nabi Isa atau Yesus pasti sama. Nah, Nabi Musa meneruskan ajaran dari naik di atasnya lagi Ishak, ya, Yakub naik ke atas lagi sampai ke Abraham. Nah, itu artinya satu Tuhan itu konsepnya sama semua. Nah, yang salah adalah orang ajaran yang coba untuk lari dari jalur rel itu gitu loh, dari rel yang sudah benar konsep Tuhannya itu, kemudian ada ajaran yang coba untuk melenceng dari itu yang lari. Silahkan Anda menilai gitu loh, Anda menilai. Nah, itu artinya kalau Yesus, Nabi Isa itu dalam Islam itu diakuin mereka dia nabi dan rasul, dan saya pun percaya dan yakin 100% beliau bertauhid menyembah Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Tuhannya Nabi Musa gitu loh. Tuhannya Nabi Musa dengan sampai ke atas jalurnya Abraham sampai ke atas Adam. Nah, itu dalam posisi seperti itu. Akan tetapi karena sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus, para pengikutnya, para umat-umatnya yang ditinggalkan ini sudah aneh-aneh, sesembahan Tuhannya ini sudah berubah-ubah gitu loh. Makanya jangan heran kalau pada Nabi Musa, pada umat Nabi Musa mereka menyembah sapi, ya kan? Ada sebagian umat Yahudi yang menyembah Malkisedek, dianggap Tuhan itu karena hebat katanya Malkisedek. Ada juga sebagian menyembah Nabi Musa, disembah juga itu Tuhan Nabi Musa. Kenapa kok bisa disembah Tuhan itu? Oh, dia hebat, dia bisa membelah lautan, ya kan, membunuh Fir'aun, nah segala macam, maka disembah, diagungkan juga Nabi Musa itu sampai-sampai dijadikan Tuhan. Nah, ini yang ditegur Al-Quran, yang dikoreksi Al-Quran bahwa jangan menyembah manusia. Nabi Musa jangan disembah, Malkisedek itu manusia jangan disembah. Kembali ke ajaran tauhid gitu loh. Kembali ke ajaran tauhid. Ya, kembali kita kemudian ajaran Nabi Musa diteruskan oleh Nabi Isa atau Yesus. Nah, kemudian seperti itu Yesus masih benar dengan 12 muridnya, masih benar. Konsep Tuhannya itu masih benar. Makanya jangan heran di dalam surah Al-Baqarah ayat 62, orang Yahudi, orang Nasrani yang benar-benar menjalankan kitab Taurat dan Injil, mereka dijamin masuk surga sesuai Al-Quran. Yang salah yang bagaimana? Yang salah sepeninggal, setelah mati atau wafatnya Nabi Isa atau Yesus itu, umatnya itu sudah aneh-aneh sembahannya gitu loh, lain-lain gitu loh. Ada yang menyembah Yesus itu Tuhan, Nabi Isa sendiri itu disembah, jadi dijadikan Tuhan. Ada yang menyembah Bunda Marianya, ibunya Mak Yesus disembah. Ada yang menyembah Yohanes Pembaptis disembah. Jadi lain-lain sesembahannya. Nah, ada juga yang menyembah tetap Esa tapi Dwi Tunggal. Ada yang Esa Tritunggal. Ada yang Tritisme. Ada yang Monoisme dan Mormon dan macam-macam. Sampai aliran-aliran Kristen itu terpecah banyak banget sekali gitu loh. Tapi intinya Al-Quran itu sudah menegur semua jalur itu, sudah mengoreksi itu. Tergantung manusianya saja ya. Mau ndak sadar diri, mau ndak insaf gitu loh. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah dijelaskan dan dihamparkan kebenaran seperti itu, tetap ya tidak mau menerima, itu urusan pribadi masing-masing. Kita lanjut dulu. Setiap manusia itu kan semuanya kan pasti bertujuan ingin ke surga ya Bu ya. Karena pasti. Setiap manusia pasti akan meninggal. Nah, setelah mati itu di mana kita untuk bisa mencapai ke surga? Di agama mana misalkan? Ya, ternyata kita tidak ditemukan di agama yang lain. Hanya di dalam Yesuslah
karya keselamatan itu benar-benar nyata dan ditepati janjinya. Ketika di dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada para nabi bahwa dia adalah juru selamat dan dia akan datang sebagai yang terkemudian. Di dalam perjanjian baru adalah penggenapan yang dinyatakan melalui karya penyaliban, yaitu dia sendiri yang turun menjadi manusia, merasakan sakit seperti manusia, supaya kita tidak merasakan lagi, maksudnya kita tidak lagi masuk neraka. Karena apa? Kita sudah diberi akses untuk jalan menuju surga melalui karya keselamatan itu. Setuju nggak ini menurut bapak-bapak yang di sini? Setuju. Amin. Ya, itulah sangat jelas sekali ya ketika kita menjadi orang percaya. Makanya kenapa di dalam seperti tadi dikatakan sama Bu Fadilah, orang murtadin tuh kayaknya menggebu-gebu gitu ya. Karena ketika kita masih di sono, kita cuma hanya berfanatik, tapi fanatiknya gak jelas. Fanatik buta namanya. Iya. Jadi buta. Iya, seperti zombie kita berritual secara rutin, benar. gitu ya. Tetapi arah yang kita tuju ini lewat mana sih sebenarnya? Makanya saya sering sekali bertanya kepada teman-teman mungkin yang mualaf gitu ya. Saya bertanya sama kalian, kenapa kalian itu meninggalkan Kristus? Sementara hanya di dalam Kristuslah yang menjamin kita dan memberikan akses untuk masuk surga. Nah di situ Anda dapat apa, gitu kan? Anda mau masuk ke surga lewat mana, gitu loh? Apakah ada dalil? Junjungan Anda tuh mengatakan, aku ini loh jalan, maka ikutlah saya. Tak bawalah kalian semuanya ke surga, misalkan. Oke. Kita jawab dulu argumen dari murtadin ini ya. Kita buka dulu ya terjemahan Al-Quran ini, saya bacakan dulu. Surah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Ini kata Nabi Muhammad ya di dalam Al-Quran ini, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, jadi sudah sangat jelas ya, Nabi Ibrahim atau Abraham itu bukan orang yang musyrik. Musyrik ini yang bagaimana? Artinya dia menyekutukan Tuhan, membuat Tuhan itu bersekutu-sekutu atau berkepribadian-kepribadian. Ada yang berkepribadian 1, berkepribadian 2, 3, 4 dan aneh-aneh gitu loh. Itu bukan termasuk Nabi Ibrahim. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, berarti Nabi Ibrahim itu beragama yang hanif, menyembah Tuhan yang esa, yang betul-betul murni. Nah, dan itu satu jalur konsep ketuhanannya dengan bangsa Yahudi, dengan Nasrani dan Islam. Cuma perlu saya tegaskan dulu, Yahudi dan Nasrani yang Nabi Musanya dan Nabi Isa atau Yesusnya masih hidup. Nah, itu masih mereka sangat kuat berpegang kepada Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi sepeninggal atau matinya mereka itu, nabi mereka itu sudah mulai umatnya itu sembahannya itu berbeda-beda sudah gitu loh. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah kodok, ada yang menyembah Malkisedek, ada yang menyembah manusia, ada yang Nabi Musa sendiri disembah, ada yang menyembah Isa atau Yesus itu sendiri disembah. Pokoknya aneh-aneh sudah sembahannya setelah para nabi dan rasul itu wafat gitu loh. Dan terbukti pada saat hidup mereka tidak ada yang aneh-aneh mereka sembahannya gitu loh. Coba anda renungkan di sini. Ada nggak pada saat Nabi Musa hidup mereka menyembah yang lain-lain? Nggak ada kan? Nggak usah jauh-jauh lah, Solomon, Daud, itu ada nggak mereka menyembah yang Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa? Tidak. Setelah Nabi Isa atau Yesus itu masih hidup, ada nggak Yesus dengan ke-12 muridnya itu sembahannya yang aneh-aneh membuktikan? Tidak ada. Nah, yang jadi masalah setelah Nabi Isa atau Yesus ini mati, wafat, sesembahannya ini berubah-ubah gitu loh. Itu yang dikoreksi oleh Al-Quran gitu loh. Kita lanjut. Nah, kemudian
Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama muslimin menyerahkan diri kepada Allah. Quran surah Al-An'am ayat 161 sampai 163. Nah, ini konsep keselamatan dalam Islam sudah sangat jelas. Islam meneruskan konsep Tuhan dalam ajaran agama sebelumnya, yaitu ajaran Ibrahim yang diturunkan ke Musa, ke Isa atau Yesus, kemudian Islam meneruskan itu. Nah, kemudian Islam menyempurnakan syariatnya, cara beribadahnya. Kalau Nabi Musa dulu beribadahnya mungkin pada saat itu belum ada ruku, belum ada sujudnya, cuman rukunya saja, atau belum sempurna pada saat itu. Nah, kemudian di Nasrani atau Kristen itu ada sujudnya. Islam menyempurnakan keduanya, ada ruku dan ada sujud. Nah, kemudian dibentuklah suatu syariat yang namanya sholat itu, gitu loh. Nah, itu cara beribadahnya kepada Allah, ya. Kemudian puasanya pada zaman dulu juga sudah ada. Bahkan waktunya dulu pada masa itu juga sangat lama. Nah, kemudian juga cara-caranya juga, cara sahurnya segala macam itu juga sudah ada. Nah, dengan puasa yang disempurnakan dalam Islam, yaitu pada bulan Ramadan, karena pada masa itu bulan yang sangat diberkahi karena ada turunnya Al-Quran pada masa itu. Nah, itulah kesempurnaan dalam berpuasa. Zakat juga sudah ada, ya kan. Naik haji pada masa zaman Nabi Musa atau orang-orang Yahudi itu keluar beberapa, dalam seminggu atau dalam sebulan itu keluar berapa kali menuju menghadap atau mendatangi suatu tempat yang dimana disebut Bait Allah. Ya, mungkin sekarang itu gambarannya tembok ratapan, gitu loh. Nah, ini yang tembok ratapan itu cikal bakal itu dalam Islam kemudian disempurnakan dengan tempat yang dinama Baitullah, ibadah haji tersebut. Jadi tidak ada yang tidak ada yang melenceng sebenarnya. Dalam Islam itu meneruskan ajaran yang dulu, kemudian menyempurnakan syariatnya itu, tata cara beribadahnya. Bahkan di bait suci mencium tembok ratapan itu disempurnakan dengan Baitullah itu, gitu loh. Di bait suci kan orang-orang Yahudi juga berkeliling itu di tembok ratapan. Nah, Islam di Baitullah itu disempurnakan. Jadi kalau ada orang yang membuli, menggoreng-goreng masalah ibadah haji dengan mencium batu, itu dia sama saja menghina ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi itu mencium dinding ratapan, ya. Padahal yang menghina itu dia nggak sadar diri, dia meminjam, mengadopsi dari kitab dari bangsa Yahudi itu sendiri, kitab Taurat. Nah, itu yang dia nggak sadarin, nggak sadar menghina Islam. Ternyata dia menghina cikal bakal ajaran dia sendiri, karena dia mengadopsi kitab Taurat, kitab perjanjian lama itu. Tidak ada Kristen kalau tidak ada ajaran Yahudi dalam kitab Taurat, dalam kitab perjanjian lama. Nah, tetapi dia menghina Islam di dalam syariat haji. Nah, padahal dia lupa di dalam ajaran Yahudi itu bait suci menghadap wajah ke tembok ratapan itu sebenarnya sudah ada. Kita lanjut dulu argumen dari ocehan dari ini Murtadin ini, ya. Itu baru suatu kepastian kan, gitu. Amin, benar. Ternyata kalimat ini hanya di dalam Alkitab. Yang bisa mengatakan ini hanya Yesus, gitu. Bukan nabi, bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi hanya Yesus. Ini iman saya, Bu. Bicara begitu. Betul. Saya meresponi karya Tuhan ini. Kenapa para disebutnya petobat baru, ya, atau dikenalnya para murtadin, ini lebih menggebu-gebu karena apa? Menemukan jalan dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Makanya ketika kita mendapatkan kasih karunia atau anugerah itu sendiri, kita nggak bisa diem-diem, nggak bisa cuek. Berarti kita egois dong kalau cuek, ya nggak?
benar, benar. Selain perintah utama adalah amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada setiap pengikutnya, maka jadikanlah semua bangsa muridnya Yesus. Iya kan? Itu sebabnya kalau teman-teman kita nih yang punya channel, yang bapak-bapak yang ada di sini, saya yakin bukan suatu kebetulan loh. Tuhan pakai kita untuk menjadi biji matanya, untuk menjadi mulutnya ya, untuk menyampaikan kebenaran itu sampai ke ujung dunia, supaya semua orang bisa mendengar kabar gembira dan semua orang bisa mengenal siapa sih Yesus itu. Seperti halnya channel Fatimah Sadia beberapa lalu dengan Ibu Fadila juga kita bahas ini ya Bu ya. Iya, benar. Kita memperkenalkan siapa Yesus. Iya, tentang karyanya, tentang teladannya. Pokoknya nggak ragu deh, jangan ragu. Tentang keselamatan, tentang jalan ke surga, tentang teladan hidup, semua sudah disempurnakan oleh Yesus. Makanya setiap pengikut Yesus, misalkan gini, saya mau mengasihi sesama saya, itu ada dalilnya. Ya kan? Saya harus mengampuni saudara kita, itu pun ada dalilnya. Jadi pengikut Yesus ini tidak omong kosong ketika bersikap, ketika melakukan sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Jelas kitabnya. Begitu menurut saya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ambil bagian dalam diskusi ini, silahkan. Nanti kalau panjang-panjang nanti ngantuk semua nanti saya. Enggak, bukan, malah makin seru. Gantian dulu. Muhammad Kace deh, silakan Pak Kace. Ya, Pak Kace, silakan. Oke. Baik, salam semuanya yang dikasihi Tuhan. Salam. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya oleh hambanya Bapak Perion Rojamasi. Saya sangat tersanjung disebut oleh Ibu Fadila sama Ibu Fatimah ya. Ini kayaknya adik kakak begitu. Adik kakak, benar. Adik kakak di dalam saudara seiman. Amin. Ya. Fat and fat. Jadi sama fat semua ya. Oke. Jadi dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan berapa menit dan ya akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Karena ini waktu yang sangat berharga sekali ketemu dengan teman-teman para laskar-laskar Kristus. Amin. Yes. Apalagi yang kita lakukan selain kita melaksanakan amanat agung. Karena itulah yang Tuhan mau. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membagikan sedikit yang memang ini temanya apa tadi ya, saya Karya keselamatan. Oh iya, karya keselamatan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendapatkan keselamatan. Amin. Dan sudah menemukan alamat yang tepat. Kenapa saya katakan alamat yang tepat? Karena Al-Quran sendiri sudah menunjuk bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Di situ cukup jelas yang berbunyi nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Luar biasa. Jadi yang dibenarkan, kitab yang dibenarkan oleh Allah itu namanya Taurat dan Injil. Bukan hadis,
dan fikih. Jadi orang yang mengikuti hadis dan fikih itu jangankan bau surga nanti, jangankan masuk surga, baunya pun tidak. Kenapa? Karena salah alamat. Oke. Di sini kita jawab dulu. Ini orang yang bernama Cornelius KC ini ya, mencoba untuk menggiring opini penyesatan terhadap pedoman umat Islam. Umat Islam juga tahu bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, ilmu kitab hadis, kumpulan hadis-hadis itu bukan dari wahyu atau firman Allah langsung kitab suci. Umat Islam juga sudah tahu. Akan tetapi hadis tersebut menjelaskan, menguraikan apa saja yang diperintahkan dalam kitab suci Al-Quran, seperti sholat. Nah, tata cara sholat, cara-cara sholat, berudu, aturan-aturan sholat, syarat-syarat sholat. Nah, itu diatur dalam hadis. Nah, itu Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan. Seperti puasa, Al-Quran cuma menyuruh berpuasa. Cara berpuasa, niat berpuasa, syarat berpuasa, itu semua dijelaskan dalam hadis. Jadi antara kitab suci Al-Quran dengan hadis itu saling menunjang, saling menjelaskan tentang apa-apa saja yang dirincikan dalam aturan dalam Al-Quran tersebut gitu loh. Nah, sama di dalam kitab Taurat itu kan secara umum juga. Nah, kemudian dijabarkan kepada umatnya Yahudi pada masa Nabi Musa itu dengan Talmud, hukum-hukum yang berkaitan dengan aturan yang diperintahkan dalam Taurat. Jadi kalau Muhammad KC menuduh umat Islam itu katanya mengamalkan fikih segala macam, itu sama saja dia mencoreng ajaran agama dia sendiri, karena dia adalah mengadopsi ajaran Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Perjanjian, tidak ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Itu artinya ajaran Yahudi yang di dalamnya juga ada kitab Talmud yang menjelaskan tentang kitab Taurat, maka dia sama saja mencoreng ajaran agama dia sendiri, karena dia menghujat kitab Talmud. Sama saja dia mengibaratkan aturan Talmud itu jangan dipakai, kenapa tidak pakai kitab Taurat saja. Nah, itu sama. Padahal orang Yahudi itu menjalankan kitab Talmud itu untuk menguatkan syariat-syariat yang diperintahkan dalam ajaran Taurat melalui kitab Talmud itu. Nah, ini penjelasannya, jawabannya. Disuruh mencari Alamat palsu ya. Ya, itu RT 5 RW 3 alamat palsu. Makanya ini sangat. Disuruh mencari Tuhan malah bikin agama. Disuruh menunjukkan jalan yang lurus malah mencari jalan yang lurus dengan membuat kitab sendiri. Ini yang mengikuti hadis dan fikih terpukul nih sekarang. Kok bisa sih, Pak? Bagaimana bisa masuk surga dengan menggunakan kitab hadis karangan manusia? Oke, di sini langsung kita jawab saja ya, Muhammad KC ya. Anda menuduh kitab fikih, kitab hadis tersebut karangan manusia. Itu memang benar. Itu karangan manusia, buatan manusia. Kalau kita tinjau, kalau Al-Quran kan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian fikih, kitab hadis itu bersumber dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian dikarang oleh manusia untuk yang bersumber dari Nabi Muhammad. Kalau kita tinjau langsung ke belakang, kalau kita bandingkan dengan Bible Anda, kitab suci Anda, Alkitab dalam Bible Anda, silahkan lihat Injil Matius. Injil Matius itu kan yang membuat itu berasal dari seorang pemungut cukai yang bertobat dan menjadi murid Yesus katanya ya. Nah, itu yang membuat ya. Itu membuat, selain itu kan itu yang membuat Injil Matius. Itu apakah
apakah orang itu atau langsung dari Tuhan? Apakah manusia Matius itu gitu loh. Nah, ini harus sadar diri Anda menyorot tentang hadis Nabi yang buatan manusia. Anda sendiri harusnya berpikir sadar diri bahwa kitab Injil Matius itu buatan manusia. Manusia yang bernama Rasul Matius katanya adalah seorang pemungut cukai yang bertobat. Nah, jadi kalau Anda mengoreksi hadis, Anda akan terpukul sendiri, terpukul balik oleh dalam Injil Anda sendiri. Anda lupa bahwa itu buatan manusia gitu loh. Berbeda dengan Al-Quran, berarti kitab Injil yang Anda bangga-banggakan itu ternyata buatan manusia ya. Nah, silahkan Anda bisa lihat Injil Markus. Siapa itu Markus yang menulis kitab Injil Markus itu? Dia adalah orang Roma. Tulisannya diawali dengan tindakan Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus di Sungai Yordan ya. Tindakan Yesus di padang gurun. Nah, jadi siapa itu Markus? Apakah manusia apa lain? Ya, itu orang Roma loh. Rasul Markus itu orang Roma, itu manusia. Berarti kalau dikatakan ini Injil Markus adalah buatan manusia dong. Nah, itu sama saja Anda menyinggung ajaran agama Anda sendiri, Pak Cornelius. Sekarang kita lihat Injil Lukas. Injil Lukas, siapa itu Lukas? Ia seorang terpelajar, ia dokter, bukan Yahudi. Lukas menuliskan Yesus sebagai raja penyelamat dunia yang dijanjikan Allah, ya. Nah, dalam posisi ini siapa Lukas? Ternyata Lukas itu manusia juga, bernama dokter. Bernama Lukas, ia dokter gitu loh. Jadi kalau Anda menyinggung hadis itu buatan manusia, jangan dipakai. Berarti Anda menampar pukul balik dari ajaran agama Anda di kitab suci Anda sendiri. Ternyata itu buatan manusia. Dan itu masih mending hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu masih ada sanad atau jalur periwayatan hadis yang terkontrol dalam ilmu hadis dalam Islam. Artinya bin itu apabila ditelusuri sampai ke Nabi Muhammad. Nah, itu artinya kualitas hadis dalam ilmu Islam itu lebih baik karena ada jalur periwayatan hadis tersebut, kitab fikih tersebut. Nah, sekarang saya ada tanya, kitab Injil yang ditulis oleh orang-orang ini, Matius, Markus, dan Lukas, mana? Saya minta dalil juriat penulisannya itu, jalurnya, bin-binnya itu, periwayatan kitab Injil tersebut mana? Kami tunjukkan kepada umat Islam. Karena ini terputus, tidak ada jalur periwayatannya. Yang menulis ini bla 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 sampai kemana jalurnya tidak ada. Yang ujung-ujungnya sampai ke Yesus kan nggak ketemu ini. Nah, kalau Anda mengoreksi hadis, Anda seharusnya sadar diri, Pak Cornelius. Karena jalur periwayatannya tidak ada jalur sampai ke Yesus gitu loh. Yang kami mau minta itu, kalau Anda menyinggung hadis dalam Islam, silahkan Anda koreksi dulu dalam Bible Anda sendiri. Kita lanjut Yohanes. Siapa Yohanes? Yohanes adalah orang yang sudah tua menulis Injil atas dorongan para sahabat yang khawatir akan ajaran-ajaran bidat sesat yang masih muncul saat itu. Nah, jadi ini Yohanes adalah sahabat ya, para sahabat yang sudah tua. Nah, dalam posisi seperti ini ternyata Injil Yohanes ditulis manusia juga, Pak Kace. Jadi kalau Anda ngomong asal ciplak seperti itu justru memukul balik ke dalam Bible Anda sendiri. Masih mending hadis Nabi. Hadis Nabi masih bisa dipertanggungjawabkan kualitas juriat penulisannya itu apabila ditelusuri sampai ke hadis Nabi, sampai ke Nabi Muhammad. Binnya itu loh, dari bin sampai ke atas, ujung-ujungnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang 4 kitab Injil ini, Yohanes, Lukas, sama Markus, sama Matius, tidak ada binnya. Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan kualitas dari 4 Injil ini? Nah, ini kalau Anda coba-coba untuk menyerang hadis Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, maka Anda akan lupa diri, maka Anda akan malu sendiri. Karena di Bible Anda, di kitab Anda sendiri tidak ada juriatnya. Periwayatan sampai ke Yesus itu tidak ada. Padahal yang menulis manusia juga gitu loh. Yang menulis kan manusia ini. Namanya Matius kan manusia, Markus manusia, Lukas manusia, Yohanes manusia. Oke, kita lanjut dulu ocehan para mutadin ini.
kitab fikih karangan manusia, sedangkan cita-citanya ingin kepada surga. Mau lewat mana? Jalannya saja belum ketemu, masih diminta ditunjukkan jalan yang lurus. Betul. Yang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kok jadi Sunda sih, Pak? Ketika ditunjukkan jalan yang lurus, namanya Gusti Yesus, ditolak mentah-mentah. Aku tidak suka, benci sama Yesus. Nah, menolak keselamatan, mengikut Muhammad, Nabi Muhammad. Jangankan masuk surga, tertulis pun di dalam Al-Quran tidak tertulis nama Muhammad bin Abdullah. Nabinya minta didoakan, pengikutnya minta jalan yang lurus. Kita jawab dulu ya. Kembali orang ini mencoba untuk menggiring opini kepada keselamatan, ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah permohonan doa, artinya doa peribadatan dalam ajaran Islam yang terangkum dalam surah Al-Fatihah. Doa agar umat Islam itu selalu ditetapkan hatinya, tidak berubah dulu yang pertama. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu selain dibisikin oleh setan itu selalu menggoda ya, termasuk seperti anda ini Cornelis KC ini ya. Anda kan pindah jadi murtad itu karena ingin kendaraan, seperti anda ingin sampaikan. Sudah saya buat videonya, sudah buat videonya bahwa terlontar dari mulut anda pindah agama jadi murtad itu karena ingin kendaraan. Nah, itu artinya anda tidak tulus mengharapkan harta dunia. Itu sudah saya buatkan videonya, dan itu juga terlontar dari mulut anda ingin kendaraan, makanya anda pindah agama. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jalan yang lurus itu adalah jalan mengikuti ajaran Ibrahim, Nabi Ibrahim, agama yang lurus ya. Agama yang lurus itu yang bagaimana? Agama yang lurus adalah Tuhannya itu satu jalur dengan konsep Tuhan yang Maha Esa, tidak bisa dilihat dan diserupakan dalam bentuk apapun. Nah, itu yang jalan yang lurus itu, bukan jalan orang-orang yang sudah dilaknat Allah. Yaitu siapa jalan-jalan orang yang dilaknat sekarang ini? Yaitu jalan orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Ya, jalan orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Ya, termasuk umat-umat setelah sepeninggal bangsanya, yaitu nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus. Nah, itu jalan yang terlaknat itu. Coba kita cek ya. Tuhan di kitab di Bible itu sendiri, Anda silakan buka Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini dalam posisi ini di Yohanes 5 mengatakan bahwa rupanya tidak bisa dilihat, diserupakan dalam apapun ya. Kemudian Anda bisa lihat di Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, itu artinya Tuhan gak bisa dilihat dan dipandang. Bisa mati orang kalau bisa memandang Tuhan itu gitu loh. Itu informasi Tuhan loh di dalam Bible loh, di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelas Tuhan tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak bisa disetarakan dalam bentuk apapun. Itu sudah sangat jelas sifat Tuhannya. Dan dalam posisi ini, jalan yang lurus itu adalah jalan yang Tuhannya itu benar.
Tuhannya itu tidak bisa dilihat, diserupakan dalam bentuk apapun. Ini informasi Tuhan loh ya, di dalam Bible, di dalam kitab Injil, di dalam Al-Quran. Nah, kalau ada Tuhan, ujuk-ujuk datang setelah 2000 tahun setelah Nabi Musa itu wafat, ujuk-ujuk datang suatu ajaran, katanya Tuhan itu menjadi manusia untuk menebus dosa lah, apalah. Nah, itu kan Tuhan jadi berubah jadi manusia dong. Maka dia bertentangan dengan dalam Injil itu sendiri. Berarti Tuhan pelin-pelan gitu loh. Tuhan tidak konsekuen, pada konsisten dalam posisi ini. Kalau Tuhan memberikan informasinya di Bible dia tidak bisa dilihat dan diserupakan, ternyata Tuhan itu ujuk-ujuk datang ke dunia menjadi manusia, katanya menyelamatkan manusia lah alasannya, bla bla bla. Nah, itu ajaran kok bisa gitu loh. Padahal di zaman Nabi Musa, Solomon, Daud, dan Nabi Isa pun di zaman Yesus masih hidup pun masih benar tauhidnya gitu loh, masih menyembah Tuhan yang Esa. Tapi setelah sepeninggal Yesus atau Isa itu, ujuk-ujuk datang Tuhan itu menjadi manusia. Berarti Tuhan bisa menjadi manusia, Berarti Tuhan sudah bertentangan dengan informasi identitas dirinya di dalam Bible itu sendiri. Memang kita akuin Tuhan itu bisa jadi apa saja, bisa jadi makhluk apa aja dia mau, terserah dia bisa. Tetapi Tuhan sudah tetapkan cara di dalam informasi identitasnya di dalam kitab suci, baik di dalam Injil, Taurat maupun Al-Quran, bahwa dia tidak bisa dilihat dan diserupakan dalam bentuk apapun. Kalau Tuhan jadi manusia berarti dia serupa manusia, berarti menunjukkan kelemahan Tuhan, menunjukkan Tuhan itu bisa bertentangan dengan informasi dia sendiri. Mana yang salah ini kira-kira? Informasi Tuhan sebelumnya tentang bahwa dia tidak bisa dilihat atau diserupakan, atau informasi yang datang setelahnya bahwa Tuhan itu bisa datang berbentuk manusia, menyelamatkan manusia gitu loh. Mana yang benar dalam posisi ini? Nah, kita pembuktiannya ternyata kalau memang benar Tuhan itu bisa jadi manusia, tentunya orang Yahudi yang pertama kali banyak menerima ajaran Kristen itu gitu loh. Tentunya orang Yahudi, karena ajaran Kristen mengadopsi kitab dari orang Yahudi, Taurat dan Perjanjian Lama itu. Kalau memang benar Tuhan itu bisa jadi manusia, tidak bertentangan dalam Yohanes 5:37 dan Keluaran 33:20, saya yakin orang Yahudi yang duluan banyak masuk Kristen. Tapi buktinya, pembuktian sekarang di Yahudi sana, berapa persen? 2% aja paling nggak nyampe yang menerima ajaran Kristen di bangsa Yahudi di Israel sana. Dan itu ternyata rahib Yahudi, para pemimpin Yahudi mengakui Tuhan Islam dan Tuhan mereka itu sama, konsep Tuhannya sama. Makanya jangan heran umat Islam sholat di tempat mereka dan orang Yahudi sholat di masjid umat Islam itu tidak ada masalah, tidak melanggar kualitas menyekutukan Tuhan, tidak ada. Hanya saja para Zionis yang bertentangan dalam Islam itu adalah Zionis-Zionisnya, dan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Itu saja kesalahan bangsa Yahudi. Kalau konsep Tuhannya semua sudah benar dan sama. Kita lanjut. Ini fanatik ya Pak ya? Oh iya, masih minta jalan yang lurus saja sudah petengkrengan, merasa paling benar. Udah kafir-kafirin orang dulu. Nah iya, rame ini. Iya. Rame. Nggak nyadar mereka ya. Masih pingsan kita Pak, lihat. tidak sadar. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Pak. Amin. Nah, tepat sekali, itulah kata Yesus telah mengakhiri kehidupan duniawinya. Jadi percaya Yesus itu tidak sia-sia. Punya harapan, Amin. Amin. punya kepastian. Sekalipun hidup di dunia sengsara, memang dunia ini tempatnya tantangan, suka cita, suka duka adanya di dunia. Tapi kita punya harapan di akhirat. Yang tidak mau percaya Yesus sudah di dunia sengsara, miskin, apalagi kaum istri di Madu 45,
masuk neraka lagi, dimadu lagi oleh bidadari 72. Apakah Kasihan. tidak sah? Ya, ya ini ke kaum ibu ya, biasanya ada lagunya. Maju di tangan kananku, racun di tangan karam kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Ibu pilih di madu atau di racun? Mending racun aja deh, Pak. Yang kanan di madu, yang kiri di racun. Dua-duanya Dua-duanya enggak Atau deh. sakit. Enggak dua-duanya. Pilih keselamatan, Pak Kade. Oke, kita langsung jawab dulu ya. Nah, di sini kembali orang ini, murtad ini menyinggung masalah poligami. Sebenarnya mereka nggak sadar diri bahwa keturunan dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim atau Abraham itu berpoligami. Ya, bapaknya itu berpoligami, Abraham itu. Jadi ini orang nggak sadar diri, ajaran nggak sadar diri ya begini gitu loh. Kemudian turun ke jalur Ishak, ke jalur Yakub. Yakub itu kan beristri berapa tuh? Banyak sekali yang mengeluarkan 12 bang suku-suku itu. Nah, bangsa Yahudi, Yahuda itu keturunan dari Yahudi. Yahudi kan diadopsi ajaran Kristen. Nah, itu artinya dari jalur Yakub ini jalur poligami semua anaknya ini. Jadi anak hasil poligami itu meneruskan memenuhi jalur Yahuda yang cikal bakal Yahudi. Yahudi turun ke Kristen. Berarti jalur poligami. Jadi ini ajaran nggak sadar diri menentang poligami. Ternyata dia itu anak hasil cikal bakal ajaran poligami. Dalam posisi seperti ini sebenarnya terbantahkan semua. Apa yang dia coba ungkit-ungkit masalah poligami itu dia tidak sadar diri. Nah, dari Islam memandang poligami hanya sebagai pintu darurat, solusi gitu loh. Bukan suatu keharusan atau kewajiban, tidak. Dalam Islam itu masih menghargai poligami karena ada manusia yang hidup di dunia itu yang mandul, tidak punya anak. Dia ingin punya anak, mungkin mau cerai juga tidak mungkin. Dia tidak ambil jalan itu, maka dia berpoligami. Itu salah satu solusi, dan itu pun susah. Syaratnya di pengadilan itu bakal susah gitu loh. Ada juga yang solusi untuk populasi manusia. Sekarang ini populasi di dunia ini per jumlah wanita itu 5 miliar. Saya ambil rata-rata lah, kurang lebih 5 miliar. Laki-laki cuma 2 miliar. Berarti di total kan 7 miliar nih. Kalau mengikuti ajaran Kristen, maka otomatis 1 kan, berarti 2 tambah 2 4 ya. 2 tambah 2 4 berarti hanya 2 miliar yang bisa di counter, yang di cover, karena laki-lakinya cuma 2 miliar, berarti hanya 2 miliar perempuannya. Berarti sisanya 3 miliar itu bakal jadi perempuan sampai tua, jadi mati, tidak punya keturunan, tidak bisa nikah, tidak ada anunya, berkeluarga gitu loh. 3 miliar loh ini. Anda silakan lihat statistik jumlah wanita sekarang di dunia. Jumlah wanita di dunia itu 5 miliar, laki-laki 2 miliar. Ya, berarti kalau mengikuti Kristen, berarti 3 miliar itu bakal jadi orang yang nggak jelas, sudah nggak bisa nikah karena laki-lakinya nggak ada lagi gitu loh. Nggak nikah, jadi perawan tua sampai mati. Di mana letak keadilan Tuhan gitu loh. Tuhan memberikan masalah, solusinya tidak ada di mana. Kalau mengikuti Kristen berarti 3 miliar ini bakal jadi amburadul ini. Bisa jadi pelacur, PSK, lonte, dan orang-orang nggak benar sudah. Karena laki-lakinya nggak ada sudah. Nah, mau poligami dilarang, tidak boleh, ya kan? Berarti 3 miliar ini di mana Tuhan adilnya? Letak keadilan Tuhan di mana kalau tidak ada poligami sebagai solusinya? Nah, ajaran Kristen apa solusinya? Menutupin yang manusia yang jumlahnya 3 miliar wanita. Kalau dia tidak menikah, bakal dia sampai tua, jadi sampai mati, bakal jadi mati sampai tua, dia tidak bakal bisa berkeluarga. Nah, ini Islam itu hanya solusi mendata. Makanya jangan coba-coba untuk menyerang poligami itu sebenarnya memukul diri sendiri, memukul ajaran sendiri. Jangankan ini memberikan solusi, malah mencela gitu loh. Ajaran malah mencela poligami.
Ini memang kelihatannya sangat sepele ini, tetapi sebenarnya ini memukul balik suatu ajaran, letak lemahnya di situ. Kalau coba-coba untuk sok-sokan gitu loh, membantah poligami itu, dia tidak sadar diri. 3 miliar tuh bakal perempuan 3 miliar di dunia itu bakal tidak karu-karuan sudah. Bisa-bisa dia berbuat tidak baik, jadi lonte, pelacur, apalah namanya, wanita malam, kupu-kupu malam. Nah itu bisa terjadi karena tidak ada laki-laki sudah gitu loh. Otomatis kan, berarti Tuhan tidak adil menciptakan manusia gitu loh. Untuk apa dia hidup kalau tidak bisa dicarikan solusinya? Kita lanjut. Nah, kalau nggak dua-duanya, satu-satunya jalan hijrah kepada Taurat dan Injil. Amin. Kalau tidak mau Nggak dua-duanya. bisa Pak. Kalau seandainya kita ngomong begitu, orang-orang tahu kebenaran, yang nggak tahu kebenaran kayaknya mesti harus diberikan penjelasan Pak. Karena gini, dari jebrot kecil, dari lahir itu kan sudah ditanamkan dengan ajaran bahwa satu-satunya agama yang benar adalah, ya kan? Itu. Inna dina apa? Indallahi Inna Islam. dina indallahil Islam. Islam. Nah, ya Itu. agama satu-satunya Agama yang paling sempurna sempurna di sisi Tuhan. di sisi Allah ya, Sur. Terus sekarang gini aja Pak, saya waktu dulu ini baru-baru aku jadi Kristen, pas habis dari mimpi itu kan saya tanya orang Kristen juga, oh kamu ini terpanggil katanya, kamu ini berarti terpanggil untuk pelayanan. Hah? Pelayanan? Jadi dalam pikiran saya tuh negatif dulu tuh, saya pikir pelayanan tuh melayani orang apa gitu kan, serem gitu, nggak ngerti bahasa-bahasa pelayanan tuh, nggak ngerti, panggilan Sama, juga Bu, nggak ngerti sama. gitu. Banyak Iya. bahasa-bahasa yang di Kristen ini saya tuh nggak paham. Nah, kita soroti dulu dari argumen Fatimah ini ya. Katanya dia menjadi murtad karena mimpi ketemu dengan Tuhan ya. Tuhan yang dikatakannya dia Yesus. Berarti kan Tuhan bisa berbentuk manusia dong, berwujud mimpi itu tapi berbentuk manusia. Berarti dia bertentangan dalam Bible sendiri, Yohanes 5:37 dan Keluaran 33 ayat 20. Bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Kalau dia bermimpi Tuhan itu berbentuk manusia, otomatis dia bertentangan dengan Bible itu sendiri. Kenapa dia malah jadi murtad gitu loh? Seharusnya dia kan bisa membantah. Di dalam Islam kalau dia waras ajaran agamanya itu benar, dia kan sudah bisa membantah itu. Oh, Tuhan di dalam Al-Ikhlas 1-4 itu kan Tuhan tidak bisa disetarakan atau diserupakan dengan makhluk. Kalau tiba-tiba dia bermimpi dengan yang dia katakan Tuhan Yesus, berarti dia terbantahkan dengan surah Al-Ikhlas ayat 4 itu gitu loh. Maka otomatis dia tetap cepat mengucapkan istighfar bahwa oh Tuhan ternyata tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun, baik dalam dunia nyata maupun mimpi. Nah otomatis otaknya harus sadar begitu. Tapi karena dia tidak ada ilmu itu, ajaran konsep tauhidnya tidak punya itu, makanya dia dengan mudah menerima ajaran Tuhan seperti itu gitu, yang bisa datang dengan mimpi dah, dengan bla 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 gitu loh. Berarti dengan demikian kalau dia nanti mimpi lagi datang Tuhan yang lain, dia bakal bisa pindah agama lagi gitu loh. Ada lagi Tuhan yang lebih hebat datang di mimpinya, bisa memberi hal-hal yang lain, dia bisa pindah lagi agama. Nah ini yang dikhawatirkan kalau orang tidak mempunyai konsep ketuhanan yang benar gitu loh. Dengan mimpi dia bisa pindah. Berarti nanti kalau dia mimpi lagi Tuhan yang bentuknya lain, ajaran agama yang lain yang lebih hebat, ya anggaplah Dajjal nanti datang lagi, dia dimimpiin dia bisa pindah lagi menyembah Dajjal. Ini karena dia nggak punya patokan, konsep Tuhannya dia nggak punya. Padahal di dalam kitab suci sudah jelas Tuhan tidak bisa dilihat dan diserupakan. Kita lanjut. Oh indah sekali ya bahasanya. Beda Iya, banget. ternyata pelayanan. Makanya kalau saya ditanya sama orang, kerjanya apa sih Bu? Saya pelayanan aja gitu. Jadi pelayanan apa sih? Aduh, dalam hatiku kok sama sih kayak saya dulu kamu ini. Bingung kalau ditanya. Bingung kalau misalnya bahasa pelayanan. Arti pelayan itu pekerja di dalam Tuhan. Gitu. Kalau ini melalui gereja, melalui apapun, itu akses pelayanan kayak gituin. Diskusinya kita ngebahasnya
Oh, agak lebih ini kali ya, agak daleman ya, ada Pak Kace nih soalnya. Iya, soalnya. Soal bahas Pak Quran Kasih. boleh nggak ini? Buka aja Al-Quran, enggak apa-apa. Iya. Gimana Masalahnya tuh, gimana Pak Host? Pak Maria. jadi Pak Host. oh ada boleh? Pak hostnya nih ya. Iya. Selama Pak. masih bisa Kalau Iya, kita kan gimana? mungkin itu apa itu? Kasih patu saja. Kasifah. Sapunatun aja. Oh, Safitanun aja. Waduh. Kasyifatun Najah. Apa itu? Oh, Iya. Saya mendapatkan banyak komentar dari teman-teman yang muslim. Di sini nih mana ini? Nah, di sini pengarangnya nih. Jelas. Namanya pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani. oh, saya Al-Bantani. Tapi Ini kitabnya, Pak. Bu. Ya. Oh gitu. Jadi ini kitab karangan, bukan firman Allah. Ya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan seperti itu, Muhammad Kace, Anda sekarang lihat itu kitab Injil Yohanes, Markus, ya. Anda lihat itu kitab Injil yang 4 itu apakah bukan buatan manusia juga? Jadi Anda menyinggung sesuatu yang sebenarnya Anda harus sadar diri bahwa sebenarnya Anda ini sudah saya jelaskan yang awal tadi memukul balik diri Anda sendiri, ya. Kita lanjut aja dulu dah. Kenapa banyak santri sekarang minta dibaptis? Karena langsung kaget dia, baru ngeh bahwa kitab Safinah itu karangan manusia. Iya. Sedangkan substansi daripada kitab ini menjadi hukum pokok Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini adanya di sini. Kalau Itu rukun adanya di Islam, abad berapa itu, Pak? Jadinya abad kitab ada di Terakan. abad sekarang. Itu Abad sekarang. kalau kitab itu abad sekarang. Jadi begini, saya bisa tambahkan sedikit Pak Kace ya. Ya. Boleh. Oke. Jadi kan di agama seberang itu kan ada beberapa kitab ya. Jadi itulah saya dulu agak meragukan. Mereka selalu bilang Al-Quran itu universal. Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kalau kedudukannya sempurna, dia tidak mungkin ada kitab pendamping setelah itu. Benar ya? Betul. Benar. Ya. Bu, ya. Itu jawabannya mudah itu ya. Kitab bukan kitab pendamping itu. Justru Al-Quran itu secara umum, dia global, menjelaskan perintah itu secara umum. Nah, detailnya, untuk menjelaskan detailnya itu maksudnya sholat itu bagaimana, tata caranya, syarat sholatnya, dan aturan-aturan yang lain itu dalam hadis. Karena apabila digabung di dalam Al-Quran itu lengkap, mungkin tidak seperti itu tebalnya Al-Quran, mungkin 100 kali lipat. Anda silakan lihat Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lain-lain hadis itu berapa puluh buku hadis. Anda silakan, kalau digabung itu tinggi sekali. Nah, jadi kesempitan berpikir orang ini ya, si Fatimah ini sangat sempit sekali berpikirnya. Dia tidak menyadari bahwa Al-Quran itu global secara umum. Dia nyuruh orang sholat, sholatlah kamu, dirikan sholat. Cara sholat itu diatur dalam hadis. Begitu juga pada saat itu di zaman Nabi Musa, jangan makan daging babi. Nah, cara-cara daging babinya itu daging babinya itu dijelaskan detailnya di dalam kitab Talmud. Jangan membuat patung, apalagi patung untuk beribadah, dijadikan untuk sesembahan, beribadah, masuk dalam tempat ibadah patung tersebut. Nah,
pembuatan patung itu tata caranya, patung-patungnya bagaimana, aturannya itu dijelaskan di dalam namanya kitab Talmud. Nah, jadi kalau Anda mencoba menggoreng-goreng hadis, ilmu hadis, sama saja Anda memukul balik ajaran kitab Anda sendiri dalam kepercayaan Anda sendiri, yaitu kitab Taurat, yaitu yang dirincikan dibantu dengan Talmud. Saya kira ini cukup jelas ya. Bukan berarti kitab Talmud itu sama dengan kitab Taurat, beda, tetapi membantu untuk menjelaskan. Seperti berhitan, kan Nabi Ibrahim berhitan, Nabi Musa berhitan disunat. Nah, tata cara menghitan, syarat berhitan itu diatur dalam Talmud. Begitu juga Al-Quran menyuruh berhitan, bersunat. Tata cara berhitan itu diatur dalam hadis. Namanya saja yang beda gitu loh. Nah, tetapi pada dasarnya sama antara Talmud dengan kitab dasarnya Taurat, kemudian Talmud, Al-Quran, kemudian hadis. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.